Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Om Puter. Kali ini saya akan membawakan tutorial mengenai web scraping. Web scraping itu adalah sebuah teknik untuk mengekstrak atau mengambil data-data yang ada di sebuah website dengan menggunakan yang kali ini saya akan tunjukkan adalah dengan cara menggunakan program PHP, yang mana program ini adalah program open source bernama PHP Simple HTML DOM. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan web scraping. Jadi dengan menggunakan program PHP ini kita bisa mengekstrak atau mengambil, mencomot data-data yang sekiranya kita perlukan dari sebuah website untuk keperluan kita. Saya tidak mengajarkan cara itu ya, cara mengcopy konten website seseorang untuk keperluan kita, tapi yang akan saya jelaskan ini hanyalah konten edukasi bagaimana cara menggunakan program PHP ini untuk keperluan tertentu. Yang jelas saya tidak menyarankan ini untuk digunakan sebagai sebagai cara untuk mencuri konten seseorang untuk kita gunakan. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi ini hanya edukasi saja. Misalnya di sini saya akan membawakan sebuah contoh, sebuah website listing rumah123.com. Anggap saja ini IVD ini adalah klien kita. IVD ini punya listing properti-properti yang dia sudah tambahkan di rumah123 ini ya. Lalu ini si IVD ini ingin membuat sebuah website, yang mana di website itu dia ingin konten yang ada di sini yang pernah dia tambahkan itu ingin ditampilkan di websitenya dia. Jadi gitu ya. Lalu caranya bagaimana? Caranya kita tidak ingin menggunakan cara manual saat kita membuatkan website untuk si IVD ini. Saya tidak akan menggunakan cara manual mengcopy paste satu persatu data yang ada di sini. Misalnya rumah ini dengan harga sekian, keterangannya seperti ini. Saya tidak ingin kopas satu persatu manual, tidak seperti itu. Jadi yang akan kita lakukan di tutorial ini adalah menggunakan PHP Simple HTML DOM ini untuk melakukan scraping data dari data-data properti yang sudah ditambahkan oleh klien kita ini, IVD. Ini hanya contoh saja ya. Ini IVD ini saya asal saja cari di rumah123.com ini hanya sebagai contoh. Oke, langsung saja. Cara menggunakan PHP Simple HTML DOM ini, kamu bisa download source code-nya langsung dari sumbernya aslinya ada di sini. Saya kasih linknya. Ini linknya nanti saya kasih di deskripsi video ini ya. Bisa kamu download dari sini, dari SourceForge, atau kamu bisa copy saja dari blog saya ini. Kalau mau di copy, langkah-langkahnya seperti ini. Saya perlu program ini. Saya membuat file simple html dom.php. Jadi ini saya copy, saya buat sebuah file di sini. Sebentar. Saya punya folder belajar simple html dom. Ini ada di directory exam htdocs komputer. Ini directory server lokal web server saya atau ZAM. Jadi saya akan menggunakan ZAM. Saya akan aktifkan dulu ZAM-nya. ZAM. Ini saya aktifkan ZAM-nya Apache aja ya. Saya soalnya nggak berurusan dengan database saat ini, jadi saya cukup jalankan web server Apache-nya aja. Ini kemudian kita buat file PHP tadi. Saya paste nama filenya, terus kita edit. Jadi ini filenya kosongan ya, file baru ya tadi. Kemudian file baru ini kita buka, dan disinilah kita nanti akan copy paste yang saya tunjukkan di sini. Ini bisa di select segini, kemudian kita scroll ke bawah, paling bawah
Kemudian sebelum kita klik di bagian akhir ini, kita tekan shift lalu klik, baru kita bisa klik kanan, copy, kita paste di sini, kita tekan Ctrl S, simpan. Oke, sekarang kita sudah punya program PHP yang bernama Simple HTML DOM tadi di sini. Sekarang kita akan buat program PHP yang kita buat. Ini kan punya orang ya, source code yang dibuat oleh orang yang ada tadi di SourceForge tadi, halaman officialnya ya. Sekarang kita akan buat program kita. Di sini saya akan buat program PHP. Jadi saya buat file index.php di sini. Oke, sekarang langkah berikutnya kita edit file index.php tadi ini. Di sini yang pertama-tama akan kita lakukan adalah kita menginclude simple HTML DOM.php ini. Jadi di sini saya buka PHP. Di sini kita akan lakukan include. Yang akan kita include adalah file simple HTML DOM ini. Ini kita copy, nama file ini kita copy dan kita paste di sini. Jangan lupa tanda petiknya ya, karena ini sebagai string. Oke, kita sekarang sudah include. Kemudian kalau kita mau lihat dokumentasi aslinya, kita bisa buka di SourceForge ini, ada contohnya. Misalnya kita akan meng-scraping halaman google.com. Yang akan kita lakukan adalah kita membuat variabel HTML seperti ini. Kemudian kita panggil method ini, file get HTML. Jadi ini saya copy saja. Copy, kemudian saya paste di sini. Linknya ini akan saya ganti, karena saya di tutorial ini saya akan tunjukkan cara mengambil data yang ada di rumah123.com. Maka yang akan saya lakukan adalah salah satu properti ini ya, saya buka ya. Ini saya copy link ini, linknya saya copy, saya paste di sini. Kemudian contoh berikutnya di sini kita bisa lihat ada ini, kita ingin mendapatkan gambar-gambar apa saja yang ada di halaman ini. Ada berapa gambar di halaman ini? Kita bisa gunakan kode ini, for each. Kita bisa lakukan for each. Kemudian ini saya copy ya. Kita paste di sini, for each. Jadi kita ini nge-loop yang ada di HTML ini, yakni konten yang ada di sini. Kita akan cari elemen HTML apa saja yang ada di situ, lalu kita akan echo source dari tag image, tag gambar yang ada di website tersebut, src-nya, source-nya. Jadi kalau mau saya jelaskan lagi, misalnya di sini ini gambar ya, kalau kita inspect, ini adalah tag img atau gambar, lalu source-nya ini adalah link gambar yang mana dia ada di situ. Jadi kita akan mengambil data gambar ini, linknya apa sih gambar ini gitu. Jadi ini kalau kita jalankan sekarang, saya sudah save, kita balik ke sini, mana tadi, oh ya kita belum jalankan ya. Ini saya copy seperti biasa, saya paste di sini, lalu saya ganti awal ini menjadi bagian yang ini ya, ganti jadi local host. Saya tekan enter, kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Di halaman ini yang kita scraping tadi ada sekian banyak tag img atau tag gambar img, yang salah satunya pasti ini.
Dan jadi ini data-data src dari gambar-gambar yang ada di situ ya. Nah, ini yang di sini nih adalah yang ini. Kalau ini kita copy, kita paste di sini, maka gambar yang tadi akan terbuka di sini. Ini betul ya gambarnya yang itu ya. Nah, seperti itu. Jadi di halaman ini ada sekian banyak tag img. Dan ini adalah daftar gambar-gambar yang ada di halaman tersebut. Ini untuk gambar ya. Misalnya contoh lain, kita ingin mendapatkan link-link apa saja yang ada di halaman ini. Untuk mendapatkan link, di sini contoh keduanya ini ada for each HTML find anchor tag. Ini A adalah anchor tag, yakni link. Jadi coba kalau kita jalankan yang itu ya, di sini yang ini saya komen dulu supaya tidak dijalankan. Ini gantinya kita akan meng-scraping link-link apa saja yang ada di halaman itu. Kita ingin mengkoleksi link-link yang ada di halaman itu. Seperti ini akan, kalau kita jalankan, kita akan mendapatkan daftar link yang ada di situ. Kita refresh, kita tunggu. Nah, di sini ada daftar link yang ada di halaman itu. Yang seperti ini ya, nggak ada HTTPS ini ya. Ini adalah link-link yang sifatnya relatif terhadap halaman ini, terhadap domain ini. Jadi intinya dia itu dari link ini adalah milik website ini sendiri. Misalnya seperti ini ya, misalnya saya copy ini lalu saya paste di sini. Ini namanya link lokal ya. Ini kalau saya enter dia akan kebuka. Nah, ini jadi link ini tadi ada di halaman website sebelumnya. Jadi kalau kamu bayangkan misalnya dengan cara yang sebelumnya ini, kamu bisa melakukan download besar-besaran gambar-gambar yang ada di sebuah website, misalnya halaman tersebut. Lalu dengan cara mendapatkan link-link yang ada di sebuah halaman, kamu bisa membuat list link-link apa saja yang ada di situ, dan setiap link itu tadi bisa kamu buka dengan cara menggunakan simple HTML DOM ini. Setiap link tadi kamu buka, ini ya link ini, setiap linknya bisa kamu buka, dan setiap kali kamu membuka link tersebut kamu bisa download gambar-gambar yang ada di halaman tersebut. Akhirnya secara otomatis kamu bisa membuat sebuah sistem untuk mendownload seluruh gambar yang ada di sebuah website. Ini hanya berbicara tentang itu ya, kemungkinan bisa tidaknya, dan hal itu bisa dilakukan, tapi saya tidak merekomendasikan hal itu karena itu bisa jadi melanggar hak kita atau bisa jadi merugikan website yang kita tuju ini, jadi trafficnya berat, nanti kita dapat masalah ya. Ini hanya edukasi saja. Oke, kembali ke masalah ini tadi yang akan klien saya misalnya ya. Ini klien saya IVD ini ingin listing yang ada di rumah 123 yang pernah dia tambahkan ini, dia ingin dimasukkan ke websitenya dia, yang mana website dia ini akan kita buatkan dan karena saya tidak ingin mengcopy paste satu persatu listing properti ini, jadi ya saya akan membuat sebuah program ini yang menggunakan simple HTML DOM ini, yang mana nantinya kita akan otomatis masukkan ke CMS yang kita gunakan, sehingga secara otomatis kita akan membuat sebuah website yang isinya adalah konten-konten yang sudah pernah ditambahkan oleh klien kita IVD tadi di rumah123.com. Oke, ini video ini untuk pembukaan saja, akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.